langsung aja bisa diperkenalkan diri Anda sebagai apa, passionnya apa, silakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Arifan Maulana. Saya lulusan dari program studi Sistem Informasi di Universitas Anupam Yogyakarta, di mana saya memiliki passion di keahliannya itu di bagian desain grafis, di mana saya sudah memiliki berbagai macam pengalaman di desain grafis tersebut, di mana saya sudah pernah menjadi asisten praktikum di mata kuliah desain grafis, kemudian saya juga pernah menjadi volunteer, kemudian saya juga pernah menjadi berpengalaman di divisi desain komunikasi visual di lembaga atau bisa dibilang organisasi forum asisten, dan kemudian juga saya pernah menjadi tim kreatif Prodi SI selama 1 tahun gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya bisa ceritakan nggak tentang skripsi atau tugas akhir kamu? Oke, dulu saya pernah mengerjakan tugas akhirnya itu mengenai usability testing, di mana itu usability testing terhadap aplikasi forum asisten, di mana saya menggunakan metodenya itu yang punya Nelson, di mana memiliki 5 variabel, yaitu learnability, efisiensi, kemudian memorability, kemudian satisfaction, dan satu lagi saya lupa apa namanya. Nah, kemudian saya di situ mencari responden yang lumayan cukup banyak, dan kalau cari responden kan lumayan susah ya. Kadang orang nggak mau ngerespon gitu, nggak mau membantu gitu kan. Dengan padahal nggak lama, mungkin 5 menit doang selesai, tapi mereka tidak mengabaikan gitu. Dan kemudian yaitu paling susah pas itu ya cari respondensi gitu. Oke, alasan kamu memilih topik itu sebagai tugas akhir itu apa? Alasannya ya, pertama saya emang lebih tertarik di bagian desain ya. Desain itu yaitu salah satunya UI UX. Nah kan kalau UI UX itu user experience, kita butuh penelitian, butuh tahu sih bagaimana sih kalau pengguna itu paham nggak terhadap sebuah desain gitu. Jadi maka itu saya memilih usability testing terhadap web forum assistant, di mana saya ingin mengetahui apakah si pengguna itu paham nggak dengan tampilannya aplikasi tersebut, mudah nggak dipahami, kemudian pas digunain mudah nggak mengingatnya gitu, dan puas nggak dengan desain tersebut. Dan saya ingin mendalami mengenai beberapa teknik yang terdapat di user experience, seperti teknik thinking dan sejenisnya begitu. Oke, selanjutnya ini udah di luar dari tugas akhir tapi tentang kegiatan ya. Nah, yang kamu lakuin selama magang, organisasi atau kepanitiaan itu apa aja, bisa diceritain? Oke, saya contohnya itu organik forum asisten aja ya. Ya. Jadi saya pernah mendapat tugas, yaitu ketika itu saya menjadi seorang desain komunikasi visual, di mana ada sebuah acara yang emang itu yang harus dikerjakan, yaitu yang efeknya itu terhadap asisten praktikum, itu namanya temu besar, di mana di situ kami kurang persiapan, dan ketika itu banyak job desk yang harus dikerjakan, banyak task yang harus dikerjakan, dan kemudian dengan waktu yang lumayan kepepet deadline-nya gitu. Karena di hari H itu kita butuh butuh persiapan yang maksimal gitu. Jadi saya pas pertama itu saya ngelis dulu pekerjaannya dan mengutamakan yang mana yang harus diprioritaskan dulu. Kemudian saya di sela-sela pekerjaan itu saya berkomunikasi dengan baik dengan tim saya, agar desain yang di tugas yang saya lakukan itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan di hari H itu dan desainnya itu selesai semuanya, kemudian dan acara berjalan dengan sukses gitu. Oke. Nah, kesulitan terbesar apa sih yang pernah kamu hadapi selama organisasi atau panitiaan? Oke.
Kalau organisasi, kalau kesulitan ya, saya tipenya nggak terlalu memikirkan soalnya. Jadi kalau kesulitan pada intinya itu mau nggak dikerjain gitu. Kalau nggak mau dikerjain ya semudah apapun ya pasti sulit sih. Cuman karena saya itu setiap pekerjaan saya nggak terlalu lihat tapi harus dikerjakan, nggak usah dilihat tapi dikerjakan gitu. Jadi saya itu kalau ada pekerjaan langsung dikerjakan. Ada kata itu bersifat individu. Tapi kalau bersifat tim, saya palingan mengkoordinasi tim dulu. Kira-kira ini mau bagaimana dan mau dibawa kayak gimana dan mau dibikin kayak gimana. Kemudian nanti dibagi aja job desk masing-masing. Jika di masa itu, di masa pekerjaan itu belum selesai, misal ada yang butuh bantuan, maka akan dibantuin gitu. Oke. Aktivitasmu selama kuliah, terus kesulitan terbesar yang kamu hadapi selama kuliah maupun di organisasi. Tadi kan di kepanitiaan dan organisasi, sekarang di perkuliahan aja deh. Oke. Kalau mengenai itu ya, mengenai pas masa itu saya pas kuliah itu saya sebagai mahasiswa aktif dan bisa dibilang saya aktif di kelas, suka bertanya dan sering kepoin tentang materi apa yang akan dipelajari dan ingin saya memahaminya. Kemudian saya juga aktif di organisasi seperti forum asisten tadi, dan saya juga tadi saya sudah bilang itu saya juga pernah jadi volunteer di ABP, yaitu di sebuah perusahaan Amikom ya bisa dibilang gitu, dan di bagian desain grafis juga. Kemudian kesulitannya yaitu tadi sama juga saya memanage tugas-tugas yang harus dikerjakan dan saya melakukan yang mana sih yang paling kepepet deadline-nya gitu. Saya memprioritasnya yang paling deadline-nya itu lebih dekat, maka akan saya kerjakan itu dulu. Jika sudah selesai maka saya akan lanjut ke tugas yang lain gitu. Kalau mengenai kesulitan ya itu dikerjakan dengan dilihat gitu. Ya. Gitu. Kalau dilihat doang nggak selesai ya. Ya benar sekali. Oke, selanjutnya menurutmu sendiri nih, apa kelebihan dan kekurangan kamu? Oh, kelebihanku ya, kalau kelebihan saya itu saya orang suka bekerja dengan tim, dimana saya suka mengkoordinasi tim saya, mengelola tim saya. Nah, saya juga suka leadership lah istilahnya. Jadi lebih suka mengatur biar lebih jelas, karena pengalaman saya kadang kodenya tuh kadang kurang-kurang apa gitu, kayak saya terbesit ini kayaknya dia kurang ini deh gitu. Cuma nggak tahu juga pas saya pemimpin mereka bilang gitu juga, saya nggak tahu juga kan. Nah cuman kalau mengenai segi itu sih ya saya suka mengatur. Kelebihan saya itu saya suka mengatur, kerja dengan tim, kemudian saya suka memberi saran dan kritik, kemudian saya manage waktunya, saya lumayan suka mengatur waktu. Dan ketika ada job desk ya, sesuatu itu saya sesuai dengan pekerjaan. Misal saya dikasih tugas dan ini saya bilang ini selesainya 2 hari kemudian, maka akan selesai 2 hari kemudian gitu. Jadi saya menepati janji gitu, dan istilah amanah bisa dibilang gitu ya. Gitu. Kalau kekurangan saya, mungkin saya orangnya itu kalau mengerjakan sesuatu mungkin sayanya itu agak kalau udah kerjain ini udah selesai, padahal cuman saya memikirkan menghabiskan waktu untuk memikirkan tugas itu ini udah perfect belum ya gitu. Jadi kayak ini enggak perfect nih, saya butuh masukan yang lain gitu. Jadi sehingga banyak menghabiskan waktu di situ sih, saya memikirkan ini udah benar-benar selesai belum, masih kurang percaya diri lah. Oke, untuk selanjutnya tadi kan kamu ada pernah pengalaman di perusahaan yang ada di LPP, tadi ya, bisnis partner. Alasan kamu tertarik untuk melamar di situ, join di situ itu apa? Oh, alasan tertariknya? Alasannya itu yang pertama ya aku mau cari pengalaman yang terbaru, di mana yang sebelum itu saya pernah jadi tim kreatif di Prodi SI. Kemudian saya ingin mencari pengalaman yang di ABB bagaimana. Kemudian saya juga ingin mencari relasi yang lebih luas, karena kalau di Prodi SI cuma SI doang, dan kalau di ABP mungkin ada yang dari Prodi Informatika, dari Prodi HI dan sejenisnya. Kemudian
Saya tertarik juga karena ya tadi di ABP itu ada bagian desain grafis juga, karena itu sesuai dengan passion saya sendiri, dan saya ingin berkembang bersama-sama dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi memang karena passion di situ, Ya. terus dari cari relasi juga, gitu ya. Untuk keluar dari relasi yang cuman SI aja gitu, mau mengenal lebih luas lagi. Ya, oke, benar sekali. Oke. Nah, untuk 5 tahun ke depan nih, kamu pengen mencapai apa atau targetnya apa dalam waktu 5 tahun ke depan? Oke. Target kedepannya itu saya ingin menjadi seorang desainer yang profesional, yang emang udah expert di bidang tersebut, dan saya juga harus memiliki portofolio yang berbagai macam ragam yang mengenai desain grafis, baik itu UI UX, baik itu desain grafis, desain, dan apapun yang berhubungan dengan desain saya ingin mencobanya dan ingin menjadi seorang desainer yang profesional gitu. Terima kasih. Ini ada pertanyaan. Jadi kamu punya nggak sih perusahaan impian yang kamu tuh pengen banget masuk ke sana? Nah, ketika kamu masuk ke sana, apa yang pengen kamu lakuin ketika kamu berhasil masuk ke sana? Oke, saya ingin bekerja di perusahaan Gojek ya. Jadi saya ingin menjadi tim desain yang di Gojek, di mana saya ingin mengubah tampilan Gojek yang sekarang itu, maksudnya tuh mengupdate lah gitu. Jadi ya itu bagaimana caranya agar pengguna itu agar lebih familiar dengan tampilannya, kemudian mudah dipahami, dan sayanya itu kepengen bekerja di Gojek sih, itu sih impiannya sih paling itu. Oke. Selanjutnya, apa pencapaian terbesar kamu di dalam hidup? Pencapaian terbesar itu adalah apa ya? Soalnya saya jalan-jalan kayak air mengalir aja gitu, nggak terlalu dibebanin, jadi nggak terlalu berharap. Soalnya apapun yang saya kerjain yang terbaik, dan apapun hasilnya ya saya tawakal aja sih gitu. Jadi kalau pengalaman terbaik, saking banyaknya pengalaman terbaik mungkin susah dideskripsikan. Siap. Gitu. Oke. Nah, terakhir, kalau nanti udah keterima di perusahaan tadi, berapa gaji yang kamu harapkan? Gaji yang aku harapkan itu berapa ya? Ya standar industri lah. Palingan kalau pada intinya itu gaji itu sesuai dengan pekerjaan. Jadi ya standar industri bagaimana ya, saya lihat dulu bagaimana. Saya kan misal saya masuk di perusahaan tersebut, misal saya lihat ini tidak sesuai dengan pekerjaannya, tidak sesuai dengan yang dibayar gitu kan. Jadi ya saya akan berpikir bagaimana sih ini bisa dinaikin, bagaimana gitu. Secara nanti kalau pertama masih oke sih, kalau misal kita pertama lulus kuliah, kita dapat pekerjaan dan itu dapat penghasilan sendiri, itu hal yang luar biasa kalau menurut saya ya. Cuman kalau nanti beberapa tahun bekerja di situ, ada kata nggak dinaikin juga atau gimana, nggak ada bonusnya, ya saya akan berpikir nantinya bagaimana sih, kepikiran juga sih. Pada intinya itu standar industri lah. Kalau untuk pribadi aja deh, maksudnya kayak kamu menilai dirimu tuh seberapa? Nah, itu nominal yang pas menurut dirimu tuh berapa menurut kamu? 5 ke atas sih. 5 ke atas. 5 ke atas gitu. Oke, cukup, mungkin bisa ditutup. Baik, terima kasih atas kesempatannya, dan nantinya itu kita bisa berkontribusi bareng gitu.